Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Jumat 1 November 2024. Kita sudah ditibakan Tuhan pada awal bulan November tahun ini. Dan semoga semua kita bisa melewati hari ini dengan baik dan kita ditibakan pada hari Natal bulan depan, Desember, di mana nuansa Natal akan menyertai kehidupan kita. Dan harapan kita ada sukacita Natal yang mendiami kehidupan kita agar kita diberkati Tuhan dalam setiap apapun rencana kita. Tuhan mengabulkannya. Bagi Amang dan Inang yang saat ini dalam keadaan lemah dan sakit, saya mendoakan Amang dan Inang agar Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, serta usaha dan doa-doa kepada Amang dan Ina serta saudara-saudara yang dalam keadaan sakit. Yakinlah kesembuhan dari Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu. Tetaplah berdoa, jangan patah semangat, dan tetaplah mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, agar kesembuhan itu, kesembuhan yang dari Dia, nyata dalam kehidupan kita. Dan bagi Amang Inang yang dalam keadaan berduka, dalam keadaan bergumul, yakinlah Tuhan akan menyertai Amang dan Inang dalam dukamu, dalam pergumulanmu, karena Dia adalah omnipresent, Allah yang maha hadir. Di mana ada kita, di situ ada Tuhan. Dan selamat bekerja bagi Amang dan Inang yang akan berangkat bekerja. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan menyertai Amang dan Inang, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan juga yang prima, agar satu hari ini kita bisa bekerja dengan baik, pergi dan pulang ke rumah dengan baik, bertemu dengan keluarga yang kita cintai, yang selalu menanti kehadiran kita, karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, renungan harian kita pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 7 dikatakan demikian. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan hidupmu, Tuhan ada bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang baik, semua orang yang hidup pasti pernah bercerita. Terlepas apa tema dan isi dari ceritanya. Apalagi orang Batak sangat suka bercerita. Karena cerita itu adalah sebagai sarana komunikasi untuk berbagi, share pengalaman, atau apa yang telah terjadi. Konon, jika kita pernah ke Yogyakarta, di komplek setiap sisi bangunan Candi Borobudur ada banyak relief pahatan patung di dinding candi tersebut. Ada berbagai macam relief Candi Borobudur yang menarik untuk dikenal dan pahami maknanya. Masing-masing relief itu memuat cerita atau kisah yang berbeda-beda dan kaya informasi tentang kebudayaan pada bangunan itu. Pernah satu kali saat mengunjungi candi, saya bertanya pada guide sekaligus seorang supir delman, memberitahu apa arti relief atau ukiran tersebut. Beliau mengatakan bahwa pada zaman dahulu, zaman di mana orang banyak belum mengenal tulisan atau aksara, dengan memakai orang ahli pahat bercerita perjalanan dan pengalaman hidup mereka melalui relief tersebut. Dengan tujuan agar cerita dan pengalaman berharga zaman dahulu tidak hilang begitu saja. Relief tersebut akan menyampaikan cerita
dengan tujuan agar generasi berikutnya tahu apa yang dialami oleh orang-orang tua dahulu dalam pesan moralnya. Dalam ilmu sejarah disebut oral tradisi atau tradisi mulut, yang artinya kabar atau cerita yang disampaikan dengan kata-kata, cerita dari mulut. Jemaat Kristus yang baik, sama seperti uraian di atas, orang Israel saat itu baru keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka menyadari ada pengalaman berharga yang tidak patut untuk dilupakan oleh generasi berikutnya. Dalam perikop ini, keinginan untuk tahu akan cerita para nenek moyang bersama dengan Tuhan disampaikan oleh Musa, pemimpin Israel saat keluar dari Mesir kala itu. Sebagai hamba Tuhan, dia menyampaikan pesan kepada generasi muda orang Israel. Agar memudahkan untuk mengingatnya, Musa menyampaikan lewat syair nyanyian. Sebagian isi nyanyian atau pesannya mengatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Agar orang muda atau generasi selanjutnya jangan pernah melupakan sejarah Israel atau nenek moyang mereka. Sejarah Israel adalah cerita bagaimana Tuhan peduli dan memperhatikan mereka. Dan untuk kita saat ini, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah mengatakan dalam orasinya di depan banyak orang dengan istilah jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Kita pun masing-masing punya cerita hidup, sejarah pribadi. Mungkin sebagian dari cerita itu perlu dan penting untuk diketahui generasi atau keturunan kita kelak. Firman-Nya mengatakan hari ini, khususnya Anda kaum muda, tanyakan kepada ayahmu atau orang tuamu. Pernahkah kita bertanya tentang cerita orang tua kita datang ke Jakarta dulu? Atau untuk orang tua, pernahkah Anda bercerita tentang perjalanan hidupmu kepada anak dan keturunan yang Tuhan berikan kepadamu? Berceritalah, agar jangan mereka tahu tentang orang tuanya yang belum tentu benar atau yang negatif saja. So, ingatlah bahwa dalam perjalanan hidupmu, Tuhan ada bersamamu dan selalu memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, karuniakanlah kepada kami kerinduan untuk mengetahui betapa Tuhan begitu peduli dan mengasihi kami dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa, lindungi kami pada hari ini. Jauhkan dari bahaya dan pencobaan. Karena Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Amang Inang. Horas.